Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Satriani dengan NIM 211035. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen strategi. Ya, langsung saja kita masuk ke pembahasan di mana manajemen strategi ini merupakan suatu cara untuk mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien sampai ke tahap pengimplementasiannya, sehingga tujuan dan sasarannya dapat tercapai. Di mana manajemen strategi ini untuk meningkatkan ada 5, yaitu pertama, kualitas organisasi, efisiensi penganggaran, optimalisasi sumber daya, kualitas evaluasi program, dan pemantauan kinerja, dan terakhir itu kualitas pelaporan. Sementara menurut ahli MT Mosi, dia mendefinisikan manajemen strategi itu sebagai sebuah keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja suatu organisasi dalam jangka panjang, yang meliputi pertama itu analisis organisasi, kemudian formulasi strategi, setelah itu implementasi strategi, dan terakhir itu evaluasi atau kontrol strategi. Selanjutnya itu karakteristik manajemen strategi, di mana itu pertama melakukan perumusan proses organisasi dalam suatu pernyataan misi, dan kedua yaitu melakukan suatu identifikasi terhadap pernyataan visi yang hendak dicapai di masa akan datang, dan ketiga yaitu adanya kerangka waktu yang membatasi kapan tujuan itu hendak akan diwujudkan, dan ketiga itu analisis sistematis yang tentang kondisi organisasi saat ini khususnya pada kapabilitasnya. Selanjutnya yaitu manfaat dari manajemen strategi, di mana manajemen strategi ini berharga dan bermanfaat ketika keberadaannya itu mampu membantu para pembuat keputusan untuk bertindak penting dan bertindak strategi dan membuat suatu keputusan, serta mempengaruhi suatu keberhasilan organisasi, serta sebagai sarana untuk mengelola suatu sektor publik. Dan yang perlu kita ketahui itu ada 4 prinsip penerapan manajemen strategi pada sektor publik, di mana pertama itu perhatian terhadap jangka panjang dan pengintegrasian terhadap tujuan dan sasaran dalam hierarki yang jelas, dan kesadaran bahwa manajemen strategi itu membutuhkan suatu kedisiplinan dan komitmen sehingga tidak self-inflating dan atau serta perspektif eksternal, di mana ini tidak diartikan sebagai adaptasi terhadap lingkungan, tetapi merupakan sebagai antisipasi terhadap perubahan lingkungan. Selanjutnya yaitu kultur organisasi dalam menghilangkan GAP karyawan dan manajemen bisa melalui 6 tahapan. Yang pertama itu menciptakan dan mempertahankan visi, dan kedua yaitu menghilangkan suatu hambatan mental, dan ketiga yaitu membagi pengetahuan dan informasi bisnis melalui master information story atau kerangka kerja secara visual, dan keempat yaitu membuat keputusan bersama atau terintegrasi, dan kelima mengembangkan sumber daya manusianya, dan terakhir yaitu 6 tiada stres yang berlebihan.